Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliniawati. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 saya yang akan mengambil judul pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 saya yang sudah selesai dengan judul pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Pada bab 2 ini terdapat kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Yang pertama, hasil penelitian terdahulu ini saya mengacu kepada 2 jurnal. Jurnal yang pertama dari jurnal Dhani Firmansyah tahun 2015 dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap hasil belajar matematika. Kenapa kok saya ambil jurnal ini? Karena dilihat dari 2 judulnya, ini kan judul saya tentang pengaruh persepsi siswa terhadap bla 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 terhadap hasil belajar matematika siswa. Sedangkan judul dari jurnal Dhani Firmansyah ini pengaruh strategi pembelajaran dan nanti berpengaruhnya apakah terhadap hasil belajar matematika juga. Jadi ada sedikit persamaan dari 2 judul yang saya satu judul yang saya ambil dengan judul rujukan jurnal yang saya pakai. Untuk penelitian dari jurnal Dhani Firmansyah ini merupakan penelitian kuantitatif. Jadi ini menghasilkan 3 simpulan dari penelitian Dhani Firmansyah. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa. Yang kedua, terdapat pengaruh yang tidak signifikan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa disebabkan karena banyaknya faktor seperti banyaknya siswa dalam kelas dan banyaknya mata pelajaran sehingga guru sulit membangkitkan minat belajar siswa. Yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi yang tidak signifikan antara strategi pembelajaran dengan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa disebabkan minat belajar siswa yang biasa-biasa saja disebabkan beberapa faktor seperti fasilitas yang kurang, perhatian guru, perhatian orang tua, atau materi menghitung keliling dan luas segitiga kurang berminat. Oke, untuk jurnal selanjutnya ini saya merujuk pada jurnalnya Syarifah tahun terbitan 2016 dengan judul jurnal Pengaruh Persepsi Pembelajaran Matematika Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Bidang Matematika di Sekolah SMA N1 Curup Timur tahun pelajaran 2015-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Jadi subjeknya penelitian diambil menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifah ini menghasilkan ternyata kedua hasil angka terdistribusi normal sehingga persyaratan analisis terpenuhi. Untuk pengujian hipotesis ditemukan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 0,992 atau 99,2%, di mana sisanya 0,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari persepsi pembelajaran matematika terhadap motivasi belajar siswa dalam bidang matematika di SMA N1 Curup tahun pelajaran 2015-2016. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan saya teliti dan 2 jurnal yang saya jadikan rujukan. Yang pertama, pengaruh strategi pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Untuk penelitian sekarang, judulnya yang saya ambil yaitu pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pada hasil belajar matematika siswa. Untuk perbedaannya sendiri ada 2.
Yang pertama, penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh dari strategi pembelajaran, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh dari persepsi siswa. Untuk perbedaan yang kedua, penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen dan teknik ANOVA dalam proses analisis datanya. Sedangkan penelitian sekarang merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tabel skala Likert untuk menganalisa datanya. Yang selanjutnya, jurnal kedua berjudul Pengaruh Persepsi Pembelajaran Matematika Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Bidang Matematika di SMAN 1 Curup Timur tahun pelajaran 2015-2016. Untuk persamaannya dengan penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, sama-sama meneliti tentang pengaruh persepsi pembelajaran. Yang kedua, sama-sama menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Untuk perbedaannya sendiri juga ada dua. Yang pertama, penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh persepsi pada motivasi belajar siswa, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh persepsi pada hasil belajar siswa. Jadi bedanya di motivasi sama hasilnya. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang pembelajaran matematika secara konvensional, sedangkan penelitian sekarang meneliti pembelajaran matematika secara daring dan luring. Dari kedua penelitian tersebut dicantumkan ke dalam peneliti ini untuk memberi sumbangsih dan keterbaruan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini serta membuat peneliti yakin menggunakan penelitian pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring. Dari uraian kajian teori, untuk kajian teori ini berisi tentang gambaran umum mengenai judul atau penelitian yang peneliti ambil. Saya akan membacakannya. Dari pengertian persepsi sendiri, saya ambil dari jurnal Syarifah, yaitu proses diterimanya rangsangan berupa objek kualitas hubungan antara gejala maupun peristiwa sampai rangsangan itu didasari dan dimengerti. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bahkan bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli ini. Sedangkan menurut Najihun, persepsi merupakan salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Selanjutnya ini pengertian dari pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antar guru dan peserta didik, melainkan secara online yang menggunakan jaringan internet. Ini saya ambil pengertiannya dari jurnal Asmuni tahun 2020. Guru dan peserta didik melakukan pembelajaran bersama waktu yang sama dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Kuiper School, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya. Sedangkan untuk pembelajaran luring adalah pembelajarannya dilakukan secara langsung antara siswa dan guru dalam suatu ruangan kelas. Sedangkan untuk pengertian dari hasil belajar matematika adalah hasil akhir yang dimiliki atau diperoleh siswa setelah ia mengalami proses belajar matematika yang ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol atau angka dan pembelajaran matematika sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Hikmah Jamil tahun 2020 yang meneliti tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa. Selama pandemi yang menunjukkan bahwa sikap penggunaan internet, persepsi, pengalaman kondisi finansial berpengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. Sedangkan kemampuan belajar mandiri tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar mahasiswa selama perkuliahan daring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Langsung saja, kerangka berpikir merupakan step-step nanti saya melaksanakan penelitian ini seperti apa. Langsung saja, ini saya sudah membuat
kerangka berpikir berupa gambar-gambar yang sudah saya buat menyerupai grafik. Nah, di sini untuk kotak pertama di sini berisi ada 4 poin. Yang pertama, pemberian materi secara daring dan luring sulit dipahami oleh siswa. Yang kedua, tidak adanya interaksi secara langsung guru dan siswa berdampak pada pemahaman siswa. Yang ketiga, siswa cenderung acuh saat saat pembelajaran secara daring. Yang keempat, siswa kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan dengan pemahaman yang minim. Selanjutnya nanti akan dilaksanakan proses pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan membedakan dua proses pembelajaran matematika ini sesuai dengan judul penelitian yang saya ambil, yaitu secara daring dan secara luring. Jadi nanti ada pembelajaran matematika secara daring, ada nanti pembelajaran matematika secara luring. Di sini juga nanti saya akan membedakan dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, di mana kelas A merupakan kelas yang akan melaksanakan pembelajaran matematika secara daring, sedangkan kelas B yaitu kelas yang akan melaksanakan pembelajaran matematika secara luring. Kemudian dari dua kelas ini akan saya laksanakan pretest sebelum mereka mengisi angket yang saya berikan. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan setelah mereka melaksanakan pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara luring. Setelah mereka melaksanakan pretest, nanti saya akan memberikan angket kepada mereka. Mungkin nanti saya akan memberikan angket secara online ya. Mungkin mereka mengisi angketnya secara online, saya akan memberikan link kepada mereka dan kemudian diisi. Kemudian selain itu saya juga akan melaksanakan wawancara kepada mereka, baik itu secara online via video call atau secara offline langsung face to face. Selanjutnya nanti di sini saya akan mereka persepsi mereka siswa-siswa yang telah melaksanakan pretest, angket, kemudian wawancara. Kemudian setelah itu saya akan laksanakan post test. Jadi setelah melalui beberapa step-step yang mereka harus isi dan mereka harus lalui, nanti saya juga akan memberikan post test kepada mereka. Kemudian setelah melaksanakan post test, saya akan melaksanakan analisis data dari beberapa data yang sudah saya ambil dari beberapa siswa tersebut. Kemudian nanti akan menghasilkan hasil dari pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa setelah saya menganalisis datanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Dari beberapa data yang sudah saya ambil ini, saya merumuskan dua hipotesis, yaitu berupa hipotesis umum dan hipotesis khusus. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi di sini saya kan baru mempresentasikan bab 2 saya, jadi belum ambil datanya, baru merencanakan step-step nanti saya ambil datanya menggunakan apa dan sebagainya. Jadi untuk memperkuat data yang akan saya ambil nanti, mungkin saya akan merumuskan dua hipotesis ini. Hipotesis pertama yaitu hipotesis umum, perbedaan pengaruh persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dan luring pada hasil belajar matematika siswa. Yang hipotesis khusus atau hipotesis kedua yaitu hasil belajar matematika siswa secara luring lebih maksimal dari siswa yang melaksanakan pembelajaran matematika secara daring. Jadi diharapkan nanti penelitian saya ini memberikan hasil yang relevan terhadap hipotesis yang sudah saya ajukan, sudah saya buat. Jadi sekian penjelasan dari bab 2 mengenai penelitian saya ini, semoga memberikan manfaat. Demikian presentasi bab 2 saya, semoga apa yang saya sampaikan
dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.